Pejabat atau orang kaya zaman Soekarno itu mesti banyak bukunya dibandingkan pejabat zaman Soeharto gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi di dalam edisi TTM yang kelima. Bukan teman tapi mesra, tapi talking 30 minutes ya. TTM ini memang pada kebanyakan membicarakan soal buku, soal literasi dan dunia yang terkait dengan buku dan dunia literasi itu. Nah, pada edisi yang kelima ini saya mengundang saudara Dodit Sulaksono. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Nah, Dodit Sulaksono ini adalah seorang kolektor buku lawas, seorang kolektor majalah-majalah tua, tapi sekaligus juga menjual ya Mas ya. Jadi kalau istilah orang kolekdol gitu ya. Kolektor sekaligus ngedol, menjual ya. Betul. Nah, saya kenal nama Dodit ini ya, ini udah lama sebenarnya, mungkin 2000-an, pertengahan 2000-an ya. Saya lupa, nanti kita akan ini. Nah, itu melalui satu blog yang dia kelola namanya Toko Hitam. Betul. Toko Hitam, dan sekarang pun juga kalau dia di Instagramnya juga namanya Toko Hitam. Nah, selain itu Dodit ini juga mengelola satu taman bacaan komunitas para anak muda yang suka baca buku, namanya OTH, Octopus Toko Hitam. Oke ya, Dodit ya. Saya mulai dengan ini dulu, gimana ceritanya ya. Jadi suka ngumpulin buku tuh apa awalnya tuh gimana kecintaan itu? Kalau kecintaan tuh mulai kecil ya, Mas. Karena kebetulan ibu saya itu kan guru SD. Iya. Dia sering bawa saya waktu saya kecil itu ke sekolah. Iya. Kemudian sambil nunggu dia ngajar itu, saya itu diperbolehkan sama dia itu ke sebuah ruang yang kecil tapi penuh buku. Di sekolah itu? Sekolah dasar. Dulu kan kalau kita tahun 80-an tuh ada SD Impers itu, Mas. Kan ada perpustakaan yang isinya buku-buku. Iya. Buku-buku proyekan Impers itu. Dari situ saya waktu itu masih sekitar umur 5 tahun. Di kota mana ini, Mas? Di kota Malang, Mas. Malang ya, oke. Iya, kota Malang. Nah, situ saya sering main di situ, ngobrak-ngabrik bukunya. Dan tanpa sadar saya ternyata bisa belajar membaca dari situ. Jadi akhirnya juga maksudnya suka baca juga. Akhirnya otomatis ya mainnya buku itu, akhirnya suka baca ya. Ya. Kemudian Dodit kuliah di mana ya? Kemudian sejarah? Enggak, saya saya kuliahnya FISIP, Mas. FISIP di Universitas Jember. Universitas Jember ya. Tapi jurusan Hubungan Internasional. Tapi itu kemudian senang buku itu terus menerus ya? Ya sempat SMP atau SMA itu saya nggak terlalu suka buku karena banyak main ya. Banyak main kemana-mana, jadi saya nggak terlalu suka buku. Baru pas masuk kuliah itu ketemu teman, bergaul, nah itu mulai ketemu lagi. Teman seperti apa tuh bisa jadi cinta sama buku itu? Itu awalnya gini, kalau kebetulan saya main sama beberapa teman itu, kenalan tuh anak-anak pencinta alam, tapi mereka suka banget baca buku. Kebetulan mereka tiba-tiba itu masuk ke kontrakan saya, mengokupasi kamar saya itu, masukin buku-buku di situ. Saya pindah ke sini ya, gitu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah silakan. Dari situ saya ngeliat mereka bawa buku aneh-aneh sastra. Waktu itu saya belum terlalu suka baca sastra, karena bacaan saya waktu itu kan banyakkan politik sesuai dengan bidang saya. Nah, baru itu saya mulai baca sastra karena mereka bawa itu, jadi saya baca banyakkan. Jadi kayak jatuh cinta lagi pada buku ya. Nah, iya, waktu gara-gara di SD, mereka itu. kenalan sama buku tapi sempat hilang, lalu jatuh cinta lagi sama buku. Nah, lalu kemudian gimana kok ceritanya lalu senang mengoleksi yang majalah lawas, buku lama tadi gimana? Itu sekitar tahun 2003 atau 2004 ya. Saya itu kan nggak habis lulus kuliah tuh nganggur tuh, Mas. Terus ditawarin sama teman, mau nggak jaga gudang kertas saya gitu. Bagian apa, Mas? Di bagian administrasi, nyatet-nyatet, penjualan, pengeluaran, pemasukan gitu-gitu doang. Maksudnya gudang kertas itu apa, Mas? Gudang kertas jadi kalau pengepul tuh, Mas, kan tukang loak kertas gitu, buku-buku, kertas, sampah-sampah itu. Nah, ntar disetor kan. Nah, setor ke kita, ke gudang itu, nanti kita tumpuk di situ, kumpulin. Jadi perosok-perosok itu, perosok-perosok itu setor ke kita, nanti kita catat. Nanti habis itu kita tumpuk, kita bisa pilah-pilah sesuai dengan kategorinya, HVS lah, apalah macam-macam itu, baru kertas koran lah gitu. Baru nanti kita kirim ke pabrik daur ulang kertas. Nah, waktu itu saya
karena ya udahlah nggak ada kerjaan, saya bantu di Ah. situ nyatet-nyatet pengeluaran, Iya, aku iya. pembukuan tuh Mas, pembukuan. Terus suatu hari itu saya sering lihat tuh banyak orang mondar-mandir itu pencari buku. Pencari buku. Pencari buku. Tiap hari itu satu orang itu bisa balik ke gudang saya itu ada kalau 3 kali 4 kali. Satu orang yang sama. Satu orang yang sama. Dalam satu hari itu ada sekitar 10 orang. Ah. Jadi bisa pagi, begitu kita buka mereka udah datang. Hmm. Siang, habis makan siang itu udah datang lagi. Beda-beda orangnya. Kemudian suatu saat saya penasaran kan, "Ini orang nyari apaan sih gitu?" Ternyata mereka itu ngumpulin buku. Ntar buku-buku apa gitu mereka kumpulin, mereka ikat timbang. Ntar berapa timbangnya itu per kilonya bayar ke kita. Lama-lama saya ngobrol kan penasaran. Ada satu orang yang asik. Orangnya enak diajakin ngobrol. Orang keturunan Madura gitu namanya Cak Nur. Iseng-iseng saya nanya. Bukan Nurholis Majid kan? Ini bukan ya. Bukan. Cak Nur Cak Nur masalahnya. namanya. Terus saya tanya, "Cak, punya buku-buku lawas gitu nggak?" "Banyak, kan saya jualan buku lawas gitu." Ada, waktu itu saya lagi seneng-senengnya Pram sama Tan Malaka. Punya Tan Malaka yang subuh nggak? Pram yang subuh nggak? Kayaknya aku punya. Kalau Tan Malaka aku kayaknya punya. Besok tak bawain ya gitu. Terus besoknya datang beneran Mas. Datang bawa 2 buku jadul itu ke meja saya taruh. Pram subuh sama Tan Malaka yang gerpolek. Wih saya gitu, terus ini berapa duit gitu kan? Udah tuker aja sama buku yang lain gitu. Dia tumpuk ambil, Gitu. setumpuk banyak banget. Terus timbang, Ya. terus saya hitung, jadi saya yang ganti sejumlah uang itu ke kas Kekas ini. gudang Nah. gitu. Saya ganti uangnya, terus bukunya saya bawa. Terus saya tanya, "Masih punya yang lain nggak?" "Ya ada kalau mau nyari di mana." Dia tunjukin ke kiosnya. Di Malang itu Di kan. Malang ya, depan stasiun Kota Baru Mas. Namanya komplek, kalau orang-orang nyebut Sriwijaya karena itu di Jalan Sriwijaya. Besoknya saya ke sana main. Jadi hampir tiap hari akhirnya saya ke situ. Ngumpulin buku terus Nyari berarti. buku. Terus kenal sama yang lain banyak. Terus akhirnya semua orang yang datang ke gudang saya itu saya kenal semua. Dan saya sering main ke lapak mereka itu. Lama-lama banyak karena kebanyakan bingung kan, ngapain di buku gini banyak. Ibu saya udah sering ngomel kan di rumah karena buku udah terlalu banyak. Akhirnya punya ide lah, dijual kali ya. Oke. Dapatlah duit gitu ya ke Nah, saya. jualnya waktu itu lewat apa? Nah, waktu pertama-tama itu ya teman-teman aja sih, Mas. Oh, masih Teman-teman, kebetulan lah ya. Teman-teman, karena saya juga sempat bikin kayak perpustakaan komunitas gitu dulu di Malang itu. ya, sama teman-teman. Kemudian iseng-iseng sih saya mikir dijual ke internet kayaknya keren nih, tapi waktu itu saya karena nggak punya banyak modal, akhirnya saya mikir gimana caranya ya. Kemudian ketemu Milis, Mas. Dulu kan jadi zamannya- awalnya mailing list ya. zamannya Milis dulu. Hmm. Milis. Kemudian dari Milis itu ketemu satu Milis yang banyak banget pencinta buku di situ, namanya Pasar Buku. Oh iya, saya juga anggota pasar Nah, buku itu. Pasar Buku Ya, ya, oke. groups.com itu Nah, dulu. iya, Saya nah. masuklah di situ. Saya pelajari. Ternyata banyak banget juga yang jualan di situ. Oke. Sistemnya cuman ngasih daftar bukunya, kondisinya bla 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 gitu dong. Nggak ada foto. Waktu itu belum Nggak ada ada, foto. belum ada Ya, foto ya, nah. cuma kondisi buku. Jadi benar-benar kejujuran dari penjualnya ya. Trust ya basisnya ya. Sama pembelinya juga gitu. Itu betul-betul akhir 90-an awal 2000-an loh. Udah mailing list 2000-an itu. sekitar Ya. 2003, 2003 Iya, gitu iya. lagi trennya Milis itu. Lalu kemudian, artinya lalu mulai dari situ menjual ya. Ah iya. Nah, Habis menjual. kolektor tuh kan punya problem. Kalau bener kolektor sejati kan kayaknya menjual tuh berat gitu. Iya. Ini gimana waktu itu kamu ininya? Wah ya itu salah satu ini ya Mas, salah satu yang paling berat. Tapi kemudian saya belajar ini, ternyata kita harus memang itu keterikatan terhadap benda itu salah satu yang saya pelajari dari dunia buku. Jadi ketika kita tiba-tiba merasa kita sudah kepepet keuangan gitu, Iya. ya udahlah terpaksa kita lepas lah ini Ya. yang kita miliki ini gitu. Jadi kalau misalnya ada koleksinya bagus, kalau tidak kepepet, nggak akan dilepas. Nggak dijual, ya? Mas, nggak Berarti dilepas. harus diintip nih kapan sampean kepepet, kapan Ah, itu Ya kan? seringnya gitu. Iya. Seringnya gitu. Lalu tadi kemudian kan
jualan lewat apa ya? Blog ya. Ya. Itu tahun berapa itu mulainya? Yang blog itu ini karena udah mulai ini banyak pelanggan juga. Nah, blog itu di sekitar 2007-an. 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 2007 itu semakin banyak itu. Kebetulan waktu itu di tahun-tahun itu kan kalau punya web itu pasti pedagang besar. Oh gitu ya. Iya, pedagang besar yang sudah kebanyakan pedagang-pedagang Jakarta. Tapi kalau yang jualannya di blog-blog itu biasanya orang-orang daerah gitu kayak macam saya gitu. Itu banyak banget dulu, Mas. Cukup banyak pembelinya waktu itu ya. Saya banyak. Saya itu merasakan tahun-tahun kemasan menurut saya ya. Tahun-tahun itu 2007 sampai 2009 itu. Itu tahun zaman keemasannya Kemasan itu. toko hitam ya. Toko hitam itu. Kok namanya toko hitam kenapa ya jadi namanya toko hitam? Wah, gitu? itu Saya penasaran juga nih. gara-gara ini, Mas, gara-gara baca buku juga itu, gara-gara baca buku 1984-nya George Orwell dulu, Mas. Oke. Jadi saya sangat tertarik dengan salah satu tokoh di situ namanya O'Brien itu. Karena dia interrogator, dia seorang ini apa namanya yang sangat kejam gitu, tapi punya teknik-teknik yang menarik untuk membuat orang kemudian yang sangat yakin dengan kepercayaan itu bisa kemudian luruh gitu sampai putar haluan tuh, Mas. Nah, itu kemudian saya tertarik itu, makanya sebenarnya toko hitam itu bukan toko hitam tapi tokoh hitam. Oh, tokoh hitam. Tokoh hitam bukan itu tokoh hitam. mengacu pada Harusnya O'Brien hanya itu. double gitu ya. Ya, cuman Tokoh karena hitam. saya juga bermain Ya. apa kata di situ sama dengan karena itu terpengaruh Orwell juga itu. Nah, tadi sampai 2009 zaman keemasan. Nah, gimana kok zaman keemasannya bisa turun? Itu karena faktor apa waktu itu? Ini pertama mungkin memang sosial media, Mas. Sosial media itu sangat berpengaruh terhadap dunia perbukuan. Pedagang-pedagang semakin tahu cara menjual yang efektif dengan pembelinya gitu ya. Sangat cepat. Facebook itu paling mudah untuk diakses kan. Jadi mereka tinggal foto bukunya. Oh, jadi maksudnya langsung. juga datang para pedagang baru juga. Sebenarnya lewat juga sosial bukan media. pedagang baru juga. Ya, pedagang baru banyak, tapi rata-rata mereka yang mungkin dulu saya ngambil ke mereka gitu. Mereka kemudian punya Facebook, jadi bisa jualan sendiri. Jual langsung. Oh, iya, gitu jual ya. sendiri. Tapi juga ada banyak positifnya menurut saya karena misalkan saya sebagai kolektor ya, buku-buku yang dulu nggak pernah muncul, misalkan ada mitos-mitos gitu, Mas. Semacam dulu ada nama buku Cambuk Berduri itu, karya Cambuk Berduri Indonesia dalam Api dan Bara. Itu yang edisi asli lo ya. edisi asli yang Ben Anderson pernah nemu di Jalan Semarang itu orang selalu ngeklaim buku ini nggak banyak, ini cuma berapa gelintir yang punya gitu ya. Nah, dengan era sosmed tuh orang kemudian ini saya punya di Oh, foto iya. di foto Iya. ya sebenarnya pamer ya. Tapi menurut saya itu menarik karena jadi buku-buku yang dulu kita nganggapnya mitos yang cuman sedikit orang punya gitu, ternyata bukunya banyak yang pegang gitu. Iya, iya. Kemudian buku-buku yang mungkin pedagang-pedagang biasa nganggapnya buku biasa gitu, kami kolektor menganggap itu buku penting gitu. Nah, seperti saya pernah nemu itu buku kumpulan puisinya Agam Wispi yang Matinya Seorang Petani itu. Itu juga nggak sengaja juga nemunya karena orang-orang jualan di Facebook. sosmed. Kalau dulu kan mungkin pedagang yang seperti Cak Nur yang Anda temui kan mungkin dulu tidak paham kalau Ya. buku itu mahal ya. Ya. Nah, sekarang kan gimana itu Ya, situasi? iya, ya tahu dia. Jadi tahu kan? Jadi tahu. mahal juga kan? Iya, buku ya? otomatis. Otomatis itu kayaknya sesuatu yang tidak bisa terhindarkan, Mas. Terakhir posting untuk blog itu 2017. Jadi sudah habis itu udah nggak pernah Udah lagi. habis, udah nggak. Berakhir era dianggap bagi Anda udah berakhir lah Ya, era blog sudah ya. selesai. Sekarang eranya sosmed sama marketplace Nah, kan. sekarang di sosmed juga jual. Ya, di Instagram. Di Instagram Iya. sama Facebook Facebook sudah enggak. namanya enggak hanya Instagram. Iya, cuma Kalau Instagram. marketplace Marketplace dulu sempat bikin tapi kemudian saya nggak serap. Jadi saya nggak. kenapa enggak serap? Ya, saya menganggap itu cuman menguntungkan marketplace-nya sebenarnya. Oh, Nggak gitu. menguntungkan pedagang. Karena pedagang-pedagang yang nakal jadi banyak. Oh, nakal itu dalam pengertian Dalam gimana? artian ya yang apa? Yang nipu-nipu kan Banyak cukup juga. lumayan banyak, Mas. Oh.
Tapi itu kan karena marketplace juga punya standar keamanan itu juga, itu sebenarnya Atau juga jual bisa. bajakan gimana benernya? Ya itu yang paling ini itu Mas. Marketplace tidak bisa mengontrol buku Yang bajakan paling di ini itu. di apa ya, diperjualbelikan Iya. ya. Hmm. Paling apa menurut saya paling rentan di pembajakan itu. Nah, sekarang kalau cari buku karena tadi mahal ya, lewat apa sekarang cari bukunya Anda? Ya kalau saya ini aja tinggal tunggu ditawarin orang aja. Cuman kadang-kadang masih nyari gitu, masih ke lapak-lapak gitu. Ke lapak-lapak, ke toko-toko. Misalkan kalau lagi pulang ke Malang berarti ya ke tempat yang dulu. Kalau sekarang dulu kan di Jalan Sriwijaya, sekarang pindah ke daerah Velodrome itu. Masih ke sana gitu Masih ya. kalau tiap pulang ke Malang ke sana, atau misalkan kalau kan saya pernah tinggal di Jakarta, kadang nyari-nyari di daerah Jakarta. Kalau teori lain atau cara lain mencari ada nggak? Karena di Jogja kan juga banyak nih yang Iya. mereka biasanya nyari lewat apa? Yang bukan yang Anda tidak mengikuti tapi itu yang dilalui orang. Kebanyakan sih langsung kayak ke pedagang shopping kayak gitu-gitulah. Oh ya, ya. Kayak macam itu langsung misalkan pedagangan langsung ke belakang itu Mas, lewat belakang gitu. Jadi kayak potong pintas gitu. Langsung masuk ke pedagang yang mungkin di shopping buku bekasnya kurang jalan, langsung diambil sama teman-teman, langsung diambil. Kadang juga ada beberapa itu yang kalau saya dulu itu nyebar kayak semacam kartu nama, kalau misalkan ada buku ke rumah-rumah itu Mas. Kalau ada buku dijual, hubungi saya gitu. Itu di Malang waktu itu. Waktu masih di Malang. Di rumah-rumah orang kaya atau gimana Iya. maksudnya? Ya, Oh, yang kita bisa ngelihat kalau ada satu ini yang menarik, satu ilmu yang saya dapat dari teman-teman pedagang itu, dari teman-teman hunter pencari buku itu, nyari rumah-rumah orang kaya yang dia hidupnya zaman Soekarno, karena pasti banyak bukunya. Banyak buku tuanya. Makanya, Kakeknya atau bapaknya. pejabat atau orang kaya zaman Soekarno itu mesti banyak bukunya dibandingkan pejabat zaman Soeharto gitu. Oh gitu. Ini menarik ini teorinya. Ya. Pejabat zaman Soekarno atau orang kaya zaman Soekarno tuh lebih banyak baca buku atau lebih buku. banyak punya buku Daripada barang antik. Kalau zaman Soeharto ya. Soeharto itu barang menarik antik. sekali teorinya. Koleksi tertua yang pernah Anda miliki itu buku kira-kira tahun berapa? Kalau saya sebenarnya buku tua itu nggak terlalu suka, Mas. Tua dalam pengertian ini usianya berapa? Oh, kalau usia saya paling lama paling sekitar 100 gitu. 100 tahun. 100 tahun dari sekarang ya. Ya, jadi ya. Nah. Karena saya sebenarnya bukan pengkoleksi buku tua. Dalam artian bukunya yang terbitan tahun berapa sampai 1800-an gitu saya enggak. Saya lebih ke spesifik, lebih ke tahun Kalau begitu begini. 50-an. Buku menarik yang Anda rasa paling menarik koleksi Anda tuh apa pernah? Paling langka mungkin, paling ini. Kalau buku paling menarik menurut saya itu ini apa? Pram ya. Iya. Menurut saya Pak Pram itu banyak yang menarik. Dulu saya ngumpulin Pram itu semua yang cetakan satu itu saya ngumpulin. Tapi lama-kelamaan saya lebih cenderung ke majalah Mas sekarang itu. Oh gitu, majalah atau koran tua. Koran atau misalnya majalah. Enggak, yang Pram tadi kemudian masih dikoleksi atau dilepas sudah? Ada yang dilepas dulu, ada yang lepas, ada yang masih saya simpan, masih ada. Oke. Jadi sekarang lebih banyak ke majalah. Majalah. Nah, itu majalah apa misalnya contohnya? Majalah saya punya itu salah satunya majalahnya Pesindo. Pesindo itu laskar pemudanya Partai Sosialis dulu. Ya. Dia punya majalah namanya Pesindo. Dia itu bikin kayak semacam apa ya, kalau kita sekarang semacam pendidikan politik gitu loh Mas. Majalah apa ya, Kurpol ya. Iya. Majalah Kurpol gitu. Majalah partai lah ya sebenarnya. Tapi spesifik dia. Kalau selain itu, Selain majalah enggak revolusioner. ya, Satu lagi saya punya yang menurut saya menarik itu majalah judulnya bahasa Inggris sih. Jadi itu majalah tentang awal-awal Indonesia merdeka itu. Jadi ini kira-kira tahun 40-an 50-an Iya. lah ya. Karena menurut saya itu majalah-majalah tahun 40 sampai 50 itu menarik. Jadi tiap majalah itu punya khas dulu Mas. Majalah Indonesia ya. 45 sampai 50, 50 sampai 65 itu menarik, ada perbedaan tersendiri. Kalau
45 sampai 50 saya paling suka itu majalah kiri itu, majalah-majalah punya orang-orang kiri itu kayak Suara Buruh, Revolusioner gitu itu saya paling suka. Itu Benang Merah gitu. cara mendapatnya sama juga dengan buku ya kasusnya. Sama, hampir sama, kurang lebih sama. Cuman kalau majalah kan banyak orang itu nggak terlalu tertarik kecuali yang benar-benar dia memang spesifik megang itu. Sebenarnya Mas, Mbak Dodit, apa sebenarnya motif orang membeli? Ini kan harganya mahal ya. Yang paling mahal pernah Anda jual berapa ya kira-kira? Saya pernah punya itu kayak semacam Mas, apa namanya? Kayak laporan gerilya. Bentuknya kayak tik-tikan gitu. Jadi gerilya Kawi Selatan dulu ada di Malang tuh ada gerilya Kawi Selatan tuh gengnya GRR, Gerakan Rakyat Revolusioner itu kliennya dia linknya ke Tan Malaka. Saya punya dokumen gerilyanya itu dibeli apa namanya direktur Bank Muamalat kalau nggak salah itu dia main ke rumah kemudian sebenarnya nggak saya jual tuh dia apa kayak maksa gitu loh maksa kemudian akhirnya saya tunjukin saya punya ini Pak dokumen gerilya mau bongkar lain dibeli sama dia diambil sama dia sampai sekarang. Jadi saya agak menyesal itu sebenarnya. Itu paling mahal yang pernah Anda jual. Mahal itu Mas. Oke. Nah, motif orang itu sebenarnya apa? Apa motif mengoleksi atau motif studi atau gimana sih sebenarnya orang? Macam-macam Mas. Kalau kolektor rata-rata memang soal kepemilikan ya. Oh gitu ya. Yang merasa itu dia kalau punya ini spesial gitu. Itu kolektor. Tapi kalau akademisi peneliti gitu karena kepentingan untuk mencari. Tapi kan sebenarnya majalah ini pada kebanyakan kan tersedia di perpustakaan juga ya sebenarnya. Ya, Mas. Nah, kenapa mereka sudi membeli kira-kira menurut Anda apa penjelasannya? Kadang di kayak perpustakaan itu memang nggak ada. Ada nomor-nomor yang hilang. Ada nomor-nomor yang kayak slack gitu Mas. Kayak nggak ada gitu. Atau majalah-majalah yang memang kayaknya nggak dikeluarin deh sama perpus gitu loh. Jadi terbatas gitu ya. Macam majalahnya Lekra zaman baru gitu. Agak susah orang untuk mengakses itu susah. Kalau misalnya korannya Harian Rakyat gitu masih bisa lah orang akses, masih gampang. Tapi kalau kayak setahu saya ya, zaman baru itu punya Lekra itu susah banget orang. Jadi saya kira ada hal yang menarik ya dari kegiatan mengoleksi barang lama sekaligus mungkin menjual ini karena ada celah yang hitam di dalam sejarah kita di mana mungkin sejarah kiri itu di ini ya di perpustakaan hilang ya. Iya, ada slack gitu nggak? Nah, ada nomor yang nggak ketemu. Saya memang lihat di antara koleksi atau kelebihan koleksi Anda itu memang banyak kayak majalah kiri ya, buku-buku kiri. Nah, ini kan soal kiri di Indonesia nih rumit ya. Pernah dapat ancaman atau WA atau apa enggak nih pedagang kiri ini gimana gitu sepanjang ini sepanjang saya bermain di dunia pustaka lawas itu saya nggak pernah Mas. Nggak pernah ya. Aman ya. Mungkin orang soleh jadi nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu kadang saya mungkin nggak terlalu frontal gitu ya kadang saya pakai bahasa yang nggak yang langsung kayak pamer gitu Mas. Jadi saya lebih ke ini sih kebutuhan untuk pengetahuan juga kan teman-teman kadang akses ke saya juga karena kebutuhan pengetahuan juga akademis. Nah itu majalah-majalah atau apa Anda kemudian pindah ke Jogja ya akhir-akhir ini ya itu kenapa pindah ke Jogja itu? Sebenarnya awal-awalnya itu gara-gara tahun 2015 ada Kampung Buku Jogja itu Mas. Oh ya. Saya kebetulan karena istri saya orang Jogja. Oke. Pas itu saya nggak mau ikutan ini ya. Saya ngomong istri saya ikutan ini ya biar saya bisa punya kenalan teman-teman Jogja buku Jogja gitu. Saya ikut Kampung Buku Jogja. Ternyata di tempat itu saya kemudian punya kenalan jadi semakin dekat sama mereka teman-teman buku Jogja akhirnya saya nyantolnya ke sini. Jadi ke Jogja ya. Oke. Ini kan kita di daerah tropis ya menyimpan barang kertas kayak gitu kan ada nggak metodenya Anda menyimpan biar misalnya tidak diserang rayap apalah pokoknya itu gimana selama ini? Biasanya saya termasuk orang yang tidak suka kapur barus. Karena apa? Gitu ya. Karena apa? Saya alergi bau sebenarnya. Oh iya. Alergi bau, alergi debu. Jadi sebenarnya saya bermasalah dengan debu. Jadi saya kadang kalau dapat gitu langsung saya bersihkan.
saya bersihkan, kemudian saya langsung masukin kantong plastik gitu. Oh gitu. Saya bungkus rapat. Ini Gitu. menarik ini, orang alergi debu tapi senangannya majalah Iya, atau itu buku problem. lama. Itu kan sebenarnya Problem. orang yang nggak senang debu Iya. datang ke tempat yang berdebu Iya. gitu ya. Iya, Hanya saya- begitu dimasukkan ke plastik Iya. gitu aja. Ya, terus kemudian saya merasa kadang agak ribet karena kalau misalkan saya butuh, jadi saya harus ngeluarin lagi itunya, apa namanya, majalahnya itu dari plastik. Kemudian saya sekitar tahun berapa saya agak lupa itu, kemudian saya pikir-pikir kenapa nggak saya beli scanner aja ya gitu. Dengan scanner kan saya misalkan punya koleksi gitu, tinggal scan kemudian jadi apa namanya dalam bentuk digital kan, bentuk digital. Jadi misalkan saya butuh untuk baca, saya tinggal buka aja itu file gitu loh. Jadi nggak perlu bongkar-bongkar lagi apa majalah atau koran lama yang saya punya gitu loh. Sejak itulah kemudian ternyata saya kemudian menemukan keasikan sendiri untuk mengarsip dalam bentuk digital itu. Oh, oke. Itu tapi kan beda kan dengan menyimpan yang fisik kan. Betul, beda banget tuh Mas. Karena menyimpan kita kayak ini kayak kadang kayak membeli sesuatu yang sangat gampang rusak itu Mas. Karena kita misalkan itu tadi udah kita masukin plastik gitu ya. Kemudian kita mau keluarin lagi tuh kerak gitu aja udah posisi dia udah bergeser tuh pasti rusak ada. Bisa rusak ya. Bisa rusak. Karena usianya mungkin sekarang kan rata-rata di atas 50 Iya. tahun, bahkan ada yang hampir 100 tahun Ambil ya. ada yang 100 tahun. Hmm. Kemudian ada bahan-bahan kertas. Kertas-kertas itu yang memang sangat gampang rusak tuh Mas. Oh, Ada iya. yang enggak. Jadi saya sebenarnya kurang terlalu paham ya. Cuma ada tahun-tahun tertentu itu yang bahan kertasnya itu sangat bagus. Ada yang bagus Ada ya. sangat bagus dan itu sangat apa namanya itu kuat gitu loh Mas. Bindingnya juga kuat. Terutama buku ya. Buku-buku Belanda lah. Buku-buku Belanda itu mesti rata-rata bindingnya kuat. Kalau peneliti itu kebanyakan peneliti apa yang membeli ya? Sejarawan ya kebanyakan. Sejarawan Mas, kalau sama saya itu rata-rata kebanyakan sejarawan. Tapi berarti banyak juga ya sejarawan di Indonesia yang sangat ini ya. Kalau orang luar negeri ada nggak? Peneliti Indonesia luar negeri misalnya. Kalau sama orang luar negeri rata-rata mesti kolektor. Oh malah mereka kolektor. Kalau peneliti saya jarang. Kalau sama orang luar tuh mesti rata-rata kolektor. Sama orang Cina, saya pernah itu Cina, Spanyol, terus satu lagi tuh dari mana itu ya saya lumayan sering saya agak lama juga nggak ngirim itu kebanyakan kolektor dia. Pernah nggak terpikir ini kan bahan-bahan ini Anda misalnya pengen menulis sesuatu kayak gitu itu ada nggak misalnya? Ada Mas, saya juga sangat pengen sebenarnya kayak sejarah majalah gitu ya, majalah di Indonesia itu ternyata setelah saya terjun itu 5 tahun 50 sampai 60-an tuh banyak banget majalah. Artinya yang tidak ditulis, Tidak ada yang sempat orang ditulis nulis, dalam sejarah Iya, pers atau sejarah media di Iya. Indonesia ya. banyak banget. Seperti misalkan majalah Lekra Zaman Baru itu orang kan mikirnya kebanyakan orang itu bilang ya Zaman Baru itu ya punya Lekra, padahal sebenarnya awalnya itu Zaman Baru bukan majalah Lekra, itu sendiri majalah politik. Kemudian diambil alih. Kemudian nggak tahu itu ada kesepakatan bagaimana kemudian jadi majalah Lekra. Jadi ada transisi gitu dari Zaman Baru yang majalah politik, yang dari majalah Surabaya, kemudian dia jadi majalah Lekra yang Jakarta gitu. Karena Lekra itu cuman dulu itu awal-awal cuman kayak dombreng aja naruh lembar kebudayaan dia di beberapa majalah kiri itu Mas. Ada majalah Republik, terus ada majalah Zaman Baru itu juga dia cuman kayak lembar kebudayaan yang nggak banyak gitu, berapa halaman gitu doang. Awalnya itu. Kemudian tahun 54 kalau nggak salah kemudian jadi milik Lekra itu. Itu ya, jadi tahun ya ini memang paling menarik majalah-majalah. Tapi sebenarnya ada majalah kita juga banyak yang berisi tentang kebudayaan pop ya Banyak. sebenarnya. Tapi pop itu sebenarnya sejak era Soeharto itu, yang pop itu. Era Soekarno jarang ya. Era Soekarno itu jarang, kebudayaan tuh nyaris tidak berbicara tentang budaya pop. Tapi produksi budaya pop kan sudah ada, Sudah misalnya ada. film-film, Film. lagu-lagu itu kan Iya. budaya pop juga. Tapi nggak semasif era Soeharto. Iya. Era Soeharto itu sangat masif. Kalau kita ngomong kebudayaan pop itu sangat masif. Gila-gilaan malah kalau menurut saya itu gila-gilaan.
Jadi sampai sekarang masih terus melakukan pembelian, artinya bukan pengoleksian. Kalau pengoleksian masih Mas, Dan masih jalan. Jalurnya masih ya tadi ya menemui para penjual di Malang, di Jakarta atau ini, dan melalui juga beli online juga Beli ya? online. Mengoleksi. Sekarang Akhirnya koleksinya ke arah mana sekarang? Saya lebih ke majalah memang sekarang. Oh, yang tadi ya, Iya, majalah. Cuman kalau dulu banyak kan majalah politik gitu ya. Tapi sekarang saya lebih ke kebudayaan. Majalah Ya, kebudayaan gitu ya. kebudayaan. Karena menurut saya itu sangat menarik. Akhir-akhir ini saya merasa itu menarik sekali. Dan banyak peminatnya. Banyak juga peminatnya. Ya. Harganya memang mahal ya. Orang banyak mengeluh bahwa harganya mahal. Itu gimana Mas menjelaskan itu? Ya itu ini apa namanya? Kita ngomong pasar ya Mas. Nah, Pasar itu yang mekanismenya ya seperti itu, barangnya semakin langka, harga mesti otomatis ya juga yang harganya tinggi. otomatis itu mekanismenya seperti itu. Dalam situasi sekarang kalau menurut Dodit apa ya proyeksinya ya dengan situasi buku sekarang, baik buku secara umum maupun buku lama atau majalah lama secara khusus? Menurut saya itu butuh inovasi ya Mas, inovasi baru untuk menghadapi perkembangan yang terkini ini. Karena perdagangan saya lihat, karena saya pedagang buku ya, perdagangan tuh paling banyak itu sekarang memang di marketplace Iya, itu. benar. Tapi karena marketplace saya lihat terlalu banyak beragam produknya, jadi butuh satu marketplace yang khusus buku. Kayak Amazon mungkin ya. Semacam Amazon, di mana di situ berkumpul penerbit, toko buku, kolektor, dan bisa ngakses, pembeli juga bisa ngakses dengan mudah gitu, dengan kecepatan teknologi yang sekarang ini gitu. Kelebihannya apa ya lewat marketplace khusus itu? Menurut saya kelebihannya untuk mengeliminir kenakalan-kenakalan tuh Mas, kayak misalkan buku-buku bajakan gitu. Oke. Atau pedagang-pedagang yang nakal, pedagang-pedagang yang membandel kalau masih jualan buku bajakan gitu. Kalau misalkan di marketplace sendiri kan misalkan dia ketahuan jual bajakan kan bisa dieliminir. Misalkan dia mau masuk lagi dengan model baru, akun lain baru bisa kita batasi mulai sejak awal gitu. Oke, ini saya kira ide menarik ya, bikin marketplace khusus untuk buku ya. Jadi saya nggak tahu, mungkin ada yang bisa menangkap ide ini, apakah kira-kira menarik atau masuk akal. Tapi saya kira ini tawaran yang menarik, biar marketplace atau pasar buku itu nggak campur aduk dengan penjualan yang lain-lain, misalnya celana atau baju atau make up dan lain-lain. Saya kira itu yang mungkin maksudnya. Betul. Oke, terima kasih sekali Dodit Sulaksono ya atas ngobrolnya hari ini, dan saya kira kita banyak sekali dapat insight, dapat wawasan gitu. Saudara sekalian, demikian saya kira TTM kita, bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minute edisi kelima kali ini. Selamat siang.